Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Al Ustadz Andre dari Santri Al Falah Pelosok. Kita akan membahas tentang bab apa Ustadz? Fi adabil istiqoh Bil- minan naum, Oke, etika bangun tidur. etika bangun tidur. Ini saya ada pertanyaan pertama Ustadz. Kenapa kita dianjurkan untuk bangun sebelum fajar Ustadz? Itu gimana? Oke, pertanyaan yang sering terjadi yang harus kita ketahui, etika bangun tidur. Kebanyakan masyarakat itu masih belum tahu masalah etika sebelum atau sesudah kita tidur. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai etika untuk kita sendiri ketika bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk bangun sebelum fajar. Bangun sebelum fajar. Saya mengutip dari kitab kitab Bidayah. Hidayatul Hidayah. Iya, Hidayatul Hidayah, yaitu dianjurkan qobla tulu'il fajri, yaitu bangun sebelum terbitnya fajar. Kemudian hendaknya pertama kali yaitu yang ada di hati. Pertama kali itu hendaknya kita itu fastahid. Pertama kali yang ada di hati dan lisan muki adalah zikir. Jadi ketika kita bangun, kemudian pertama kita itu adalah di hati kita itu dan lisannya itu berzikir kepada Allah. Setelah kita berzikir, lalu kita membaca doa setelah bangun tidur. Yang mana doanya itu sudah kita masyhur ketahui. Doanya apa? Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa yang simpelnya. Yang Iya. panjangnya itu ada nanti, bisa dicek di kitab Bidayah. Ya nanti tinggal komen kalau mau doa lengkap ya Iya. Ustadz ya. Ya, boleh. Berarti intinya setelah bangun tidur lisan kita itu atau hati kita itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ya. dalam pembagian tidur diterangkan dalam kitab Bidayah, pembagian tidur itu ada 7. Ada 7. Pembagian tidur itu ada 7. Yang pertama itu an-naum al-ghaflah. An-naum al-ghaflah itu tidur orang-orang yang lupa. Tidur orang-orang yang lupa yaitu tidur yang berada di majelis zikir. Jadi ADW ning majelis zikir Maulid. Seperti maulid. Nah, itu kita itu tidur. Nah, itu namanya tidur al-ghaflah. Perlu kalian ketahui itu, pembagian tidur itu ada 7. Iya. Terus yang kedua itu adanya naum asyaqwah. An-naum asyaqwah. An-naum asyaqwah itu tidur orang yang celaka. Orang yang celaka. Orang yang celaka yaitu tidurnya di waktu sholat. Pada saat sholat, apalagi ketika sholat subuh, di situ kita tidur. Pada saat sholat kita tidur, Iya. itu bisa dinamakan an-naum asyaqwah, yaitu tidurnya orang celaka. Itu. Oh, berarti kelayahan. Iya. Pada saat kita Kesiangan Iya. yang kesiangan. Iya. Kemudian an-naum al-laknat. An-naum al-laknat itu tidur orang-orang yang dilaknat. Tidurnya orang-orang yang dilaknat, yaitu tidur di waktu subuh. Nah, tidur di waktu subuh dalam artian itu tidur setelahnya subuh. Jadi yang dianjurkan untuk bangun tidur itu tidak hanya kita bangun sebelum subuh, tapi setelah subuh itu jangan Tidur lagi. Jangan tidur lagi. Diusahakan itu harus ini apa? Melek, kudu melek. Ben rezekine ora totol ayam. Nah, ngono, ben rezekine ora totol ayam. Seperti bahasa Pri Cina ya. Ya, Prisina. Kalau tidur pagi nanti rezeki ditotol ayam. Iya, nanti rezeki ditotol ayam. Iya, Ustaz. Kemudian yang keempat, 5, 6, 7 nanti bisa dicek lagi aja.
di kolom komentar nanti. Oke. Nanti Oke. yang tahu itu bisa di komen tidur nomor 4, 5, 6, 7 nanti bisa di komen. Nanti Oke, Ustaz. bisa Tanyakan ya. ditanyakan lebih lanjutnya, nanti bisa ditanyakan. Kalau salah itu nggak apa-apa karena kita semua itu masih dalam keadaan belajar thalabul ilmi. Ya, itu guys. Nanti ditagih ya guys ya, di kolom komentar ditagih guys untuk tidur nomor 4, 6 sampai 7-nya itu nanti kita tagih di kolom komentar guys kalau mau tahu guys ya. Lanjut Ustadz. Untuk pertanyaan kedua atau masih ada keterangan lagi? Udah cukup aja itu. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana adab bangun tidur yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, rutinitas Rasulullah ketika bangun tidur. Kalau kita sebagai manusia biasa, orang awam, itu kita setelah tidur, setelah bangun ya, bangun itu pasti mainan HP, scroll TikTok. Iya, betul. Itu. Nah, yang dianjurkan, yang perlu kalian ketahui lagi ini, yang dianjurkan Rasulullah ketika bangun tidur untuk pertama kalinya itu mengusap pada wajah. Nomor 1, mengusap bekas tidur di wajah. Nah, jadi kayak ono bekas opo segala macam kuwi Kanjeng Nabi kuwi diusap pertama kali nih, musap nih. Ada berapa Ustaz? Ada berapa? Ada nih nanti ada 4 atau 5. Yang pertama itu tadi mengusap wajah. Mengusap wajah. Untuk yang keduanya Ustaz? Terus yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu membaca doa ketika bangun tidur. Ya, yang mana doanya sudah kita ketahui bersama. Bagi yang belum, nanti ini kita bahas, kita coba paparkan doanya, yaitu Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama sama alaihin nusyur. Yang mana segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Itu arti dari doa tersebut. Masya Allah. Yang ketiga Ustaz? Terus yang ketiga yang diajarkan oleh yang biasa rutinitasnya Kanjeng Nabi rutinitasnya Kanjeng Nabi itu membaca 10 ayat terakhir surat Al-Imran. Kanjeng Nabi Muhammad itu setelah bangun itu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. 10 ayat terakhir. 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran. Yang 10 ayat itu awalnya itu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu 10 surat terakhirnya. Surat Al-Imran. Terus ada lagi nggak Ustaz? Masih ada lagi. Yang keempat, rutinitasnya Kanjeng Nabi. Yang keempat, itu menggosok gigi atau biasa siwakan. Sunnah tapi Ustaz, hukumnya sunnah apa? Ini rutinitasnya Kanjeng Nabi. Oh, rutinitas. Ya, jadi kita itu bisa bisa mengkiblat atau mencontoh rutinitasnya Kanjeng Nabi ketika setelah bangun tidur. Menggosok gigi. Iya. Itu salah satu banyak manfaatnya ini gosok gigi. Salah gede yo ben padha bae abape rak mambu. Nah, ben abape kene rak mambu. Gigi enggak sakit. Nah, gigi enggak sakit, enggak berlubang gitu. Iya. Untuk yang terakhir, itu Kanjeng Nabi biasa membersihkan hidung. Istisqa iki yo. Menghisap, istinsya menghisap nih. Istinsya menghisap. Maksudnya ning kene membersihkan hidung, kuwi
memasukkan air ke dalam hidung. Kaya ngono pas apa? Wudu, sunahe wudu salah sijine yaitu menghisap hidung. Lah kuwi sing dilakoni Kanjeng Nabi, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu membersihkan hidung salah satunya. Iya. Masih ada lagi ternyata, satu lagi yang keenam itu mencuci kedua tangan 3 kali. Itu salah satu rutinitasnya Kanjeng Nabi. 3 kali. 3 itu sunnah ya. Ya. Kanjeng Nabi selalu 3 kali. Iya, 3 kali. Gak pernah 1, 2, pasti 3 kali. Ganjil ya. Ganjil pasti. Wirid juga 33 ya Ustaz ya. Iya. 3 kali. Membasuh kedua tangan. 3 kali. Terus apa lagi Ustaz? Ya, dalam dalam kutipan atau ada hadis dari Imam Bukhari Ya. pada mencuci kedua tangan 3 kali, yaitu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yahmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nah, ning kitab kene kuwi apabila kalian bangun tidur, maka ning kono ki janganlah kita itu mencelupkan tangan ke dalam wadah. Ojo kene nyelupne tangan sik ning wadah. Ojo. Sebelum dia mencuci 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya malah berada. Nah, jadi sebelum kita itu mencuci kedua tangan 3 kali itu jangan langsung kita masukkan ke wadah, karena kita tidak tahu pas kita tidur itu malamnya kita tangannya itu nyentuhnya kemana saja, bisa ke depan atau belakang atau ke yang sensitif. Makanya jangan langsung ke wadah atau ke kolam, pakai air mancur, air keran yang mancur, yang mili ini bahasa Jawa nih, mili. Oh, jangan langsung dari kolam. Jangan langsung dicelupin tangannya di Oh, kolam. gitu. Harus basuh tangan dulu ya. Iya. Kita lanjut. Apa kita di part kedua aja ya Ustaz ya, untuk kalau sholat subuh telat atau gimana caranya qadha gitu ya Ustaz ya. Nanti bisa. Dengan apa namanya wajib-wajibnya wudu, terus syarat-syarat sholat, nanti kita bahas di part 2 aja ya guys ya. Oke, sekian dulu dari kami, saya dan Ustadz Andre. Berterima kasih sudah mau menonton, dan jangan lupa like, share, and comment ya guys ya. Terima kasih ya, jangan lupa subscribe guys, support channel ini ya guys ya. Jangan lupa komen. Tadi ada pertanyaan pertama yang 1-7, nanti tinggal di komen ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.